Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Romah Julivia dengan NIM 200311100118. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai persiapan pada lahan basah, lahan kering, dan juga lahan suboptimal. Langsung saja yuk kita masuk ke pembahasan. Lahan. Jadi lahan ini menurut Brickman dan Smith pada tahun 1973 merupakan suatu wilayah yang ada di permukaan bumi di mana mencangkup semua komponen biosfer yang bisa dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan juga di bawah wilayah tertentu. Termasuk di dalamnya ini adalah atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan, dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas tanaman di masa lalu dan sekarang, yang dimana kesemuanya itu akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai lahan basah. Sebelumnya, apa sih lahan basah itu? Nah, jadi lahan basah ini merupakan lahan atau tanah yang jenuh dengan air, baik secara permanen atau musiman, baik sebagian atau seluruhnya tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Jadi pada lahan basah ini, jumlah atau kapasitas air itu cenderung banyak dan juga melimpah. Bahkan biasanya pada permukaan tanah itu bisa tergenangi oleh air. Berdasarkan konvensi Ramsar, lahan basah itu mencangkup 42 tipe, di mana yang nantinya dipilah atau dikelompokkan menjadi 3 kelompok kategori. Yang pertama ada Marine Coastal Wetlands atau lahan basah pesisir dan lautan, yang mana ini mencangkup 12 kategori. Yang kedua ada Inland Wetland atau lahan basah daratan, di mana pada kategori ini mencangkup 20 kategori. Yang ketiga Human-Made Wetland atau lahan basah buatan, di mana pada kelompok ini itu mencangkup 10 kategori. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang pengelolaan lahan basah. Jadi dalam pengelolaan suatu lahan, salah satunya lahan basah, untuk mendapatkan lahan tersebut dalam kualitas yang baik, dapat digunakan beberapa sistem atau teknologi. Yang pertama adalah sistem usaha tani berkelanjutan. Sistem ini itu menggunakan bahan-bahan organik. Mengapa kita menggunakan bahan organik? Karena penggunaan organik ini baik berupa pupuk maupun pestisida diharapkan dapat mampu mengurangi jumlah penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Selain itu, bahan organik ini juga lebih ramah lingkungan dan baik untuk tanah. Yang kedua adalah sistem ramah lingkungan. Jadi sistem ini itu memadukan pemanfaatan bahan-bahan organik dan juga anorganik yang memiliki kandungan amelioran. Apa sih amelioran itu? Jadi amelioran ini adalah bahan yang berfungsi atau dapat meningkatkan kesuburan melalui perbaikan kondisi fisik dan juga kimia tanah. Nah, sistem yang ketiga kita dapat memanfaatkan jerami. Jadi jerami sisa panen ditambahkan dengan zat pembusuk organik. Lalu tanahnya itu dibolak-balik sehingga proses pembusukan dapat terjadi. Jerami ini juga dapat digunakan untuk pembersihan lahan karena dinilai lebih efektif dan juga lebih baik dibandingkan menggunakan metode pembakaran. Nah, yang selanjutnya selain kita melakukan teknologi pada tanahnya sendiri, kita juga melakukan sistem atau pengelolaan terhadap tata airnya.
karena air ini sangat berpengaruh pada kualitas lahan yang akan dihasilkan. Dalam suatu lahan tanah basah, pengelolaan tanah air harus dilakukan secara tepat. Untuk sistem pengelolaan tata air yang sering digunakan adalah sistem pengairan tada hujan dan pengairan teknis. Untuk pengelolaan tata air sendiri dilakukan dengan membersihkan saluran secara swadaya untuk menjaga kelancaran proses keluar masuknya air dari saluran tersier menuju saluran cacing. Nah, menurut Harjo Amijojo pada tahun 2001, dalam pengelolaan tata air ini harus memperhatikan hidrotopografi lahannya. Dan untuk klasifikasi lahan basah berdasarkan hidrotopografinya meliputi yang pertama lahan kategori A, di mana pada lahan ini dapat dialiri melalui air pasang, baik pasang maksimum maupun pasang minimum. Yang kedua adalah lahan kategori B. Lahan ini dapat dialiri selama pasang tinggi saja dan berlangsung sekitar 6-8 bulan dalam 1 tahun. Yang ketiga adalah lahan kategori C. Pada jenis kategori ini, lahan tidak dapat dialiri secara teratur melalui air pasang, tetapi air tanah bisa dikendalikan pada kondisi muka tanah atau mencapai zona perakaran. Dan kategori yang terakhir yaitu lahan kategori D. Pada lahan ini itu tidak dapat dialiri melalui air pasang ataupun air surut, dan air tanah cenderung atau seringkali berada jauh dari zona perakaran tanaman setahun. Jadi itu tadi klasifikasi untuk lahan basah yang berdasarkan hidrotopografinya. Jadi dalam pemilihan sistem pengelolaan tata air tidak boleh sembarangan, harus memperhatikan beberapa aspek tersebut. Setelah kita tadi membahas mengenai lahan basah, selanjutnya kita akan membahas tentang lahan kering. Apa sih lahan kering itu? Jadi teman-teman, lahan kering ini adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama periode sebagian besar waktu dalam setahun. Lahan kering ini juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, rendahnya kelembaban. Yang kedua, suhu udara tinggi atau sangat panas. Yang ketiga, memiliki kadar air yang minimum atau terbatas. Jadi pada lahan kering ini jumlah airnya itu sedikit. Lalu yang keempat, lokasinya cenderung jauh dari sumber air alami. Yang kelima, dimanfaatkan sebagai daerah resapan atau untuk penampungan air. Nah, karena tadi yang karakteristik 4 yaitu sumber air alaminya jauh, untuk itu biasanya pada daerah ini atau pada lahan ini itu sering dijadikan sebagai tempat untuk penampungan air. Selanjutnya untuk teknologi pengelolaan lahan kering, yang pertama kita harus memperhatikan pengelolaan pada kesuburan tanah. Ada 2 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemupukan berimbang. Maksudnya, jadi kita harus memperhatikan pemeliharaan sifat fisik tanah sehingga dapat menciptakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman, kehidupan organisme tanah, serta proses yang ada di dalam tanah itu agar berjalan dengan baik. Jadi pemupukan berimbang ini maksudnya berimbang dalam arti antara pupuk anorganik dan juga pupuk organik. Misalnya, jika pada pemberian pupuk organik ini tidak tepat, nantinya dapat mengakibatkan respon tanaman tersebut menurun. Oleh karena itu, hal ini harus diimbangi melalui pemberian pupuk organik. Nah, pupuk organik ini diberikan karena untuk memberikan unsur hara yang tidak terdapat pada pupuk anorganik. Serta pupuk organik ini mempunyai fungsi untuk memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah, sehingga pada
lahan kering. Nah, yang kedua, setelah pemupukan berimbang adalah pengapuran. Jadi pengapuran ini juga sangat penting selain pemupukan tadi, karena pengapuran itu berguna untuk meningkatkan aktivitas tanah masam, yakni mengurangi keracunan aluminium, menentukan takaran kapur yang diberikan dapat diukur dengan menentukan sensitivitas tanaman, yang kemudian mengukur kejenuhan aluminium dengan analisis tanah. Setelah yang pertama tadi adalah kita harus memperhatikan pengelolaan sumber tanah, yang selanjutnya adalah konservasi tanah dan juga rehabilitasi tanah. Jadi yang pertama adalah konservasi tanah. Konservasi tanah ini dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya erosi tanah. Untuk teknik yang sering digunakan sendiri adalah teknik konservasi teras bangku, di mana teknik ini itu dinilai efektif dalam mencegah erosi dan juga baik dalam pengaliran permukaan. Teknik yang kedua adalah teknik konservasi vegetatif. Teknik ini cenderung memerlukan biaya yang relatif murah, serta teknik ini itu dapat berfungsi sebagai sumber pakan dan juga pupuk hijau atau bahan mulsa. Nah, teknik konservasi vegetatif ini seringkali dipadu-padankan dengan teknik mekanik agar nantinya pengelolaan atau konservasi yang dihasilkan itu lebih baik dan juga efektif. Dalam pelaksanaan konservasi tanah, ada beberapa hal yang mempunyai pengaruh penting. Yang pertama adalah pengaruh pola tanam. Jadi pengaturan pola tanam ini adalah permukaan lahannya harus selalu tertutup oleh vegetasi atau sisa-sisa tanaman. Yang kedua, pengaturan proporsi tanaman semusim dan juga tahunan. Apabila lereng semakin curam, sebaiknya proporsi tanaman tahunan yang lebih banyak digunakan. Selain konservasi tanah, yang kedua adalah rehabilitasi lahan. Rehabilitasi lahan ini juga sangat penting untuk dilakukan. Rehabilitasi sendiri ini dapat dilakukan dengan menanam legum penutup tanah atau tanah penghasil bahan organik lain. Selain itu, dapat digunakan penggunaan bahan pembenah tanah, baik organik atau mineral, dapat merehabilitasi lahan yang terdegradasi atau mengalami kerusakan. Yang ketiga, teknologi yang harus diperhatikan adalah mengenai teknologi pengelolaan air pertanian. Seperti yang sudah kita ketahui, air adalah salah satu faktor utama atau faktor penting dalam menciptakan baiknya kualitas suatu lahan. Untuk pengelolaan air pada lahan kering ini, teknik yang sering digunakan atau sering dipakai, yang pertama adalah teknik pemanenan air. Teknik ini dilakukan dengan menampung air hujan atau aliran air pada tempat penampungan sementara atau permanen. Biasanya teknik pemanenan hujan ini itu banyak digunakan pada lahan yang tidak punya jaringan irigasi atau sumber air bawah permukaan. Yang kedua adalah irigasi suplemen. Jadi irigasi suplemen ini adalah pemberian air pada lahan kering dengan memperhatikan aspek besarnya air dan interval pemberiannya. Jumlah air yang disuplai ini berdasarkan kebutuhan tanaman, kemampuan tanah dalam menyerap air, serta sarana irigasi yang tersedia di sekitar tempat tersebut. Irigasi suplemen ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah irigasi permukaan,
yang kedua irigasi bawah permukaan, yang ketiga irigasi sprinkle, yang keempat irigasi tetes, dan yang kelima adalah kombinasi dari 2 atau lebih irigasi. Setelah kita tadi membahas teknologi yang sering kali dipakai dalam pengelolaan lahan kering, selanjutnya adalah strategi. Jadi dalam pengelolaan lahan kering dibutuhkan untuk strategi atau perencanaan agar tidak terjadi kegagalan dalam pengolahan. Strategi yang pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi lahan yang sesuai. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan peta lahan skala 1:250.000 yang ditumpang tepatkan dengan peta pertanian. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, ini dapat digunakan dengan peta tanah atau pada peta kesesuaian dan peta penggunaan lahan dengan skala lebih besar, yakni 1:50.000 atau lebih besar lagi 1:25.000. Selain mengidentifikasi luas lahan, kita juga perlu mengidentifikasi hal ini dilakukan agar nantinya untuk kedepannya dalam pengembangan pertanian di lahan kering ini tidak terjadi atau tidak terhambat oleh masalah non-teknis. Strategi kedua adalah seleksi teknologi tepat guna. Seleksi teknologi tepat guna mulai dari teknologi konservasi tanah, pengelolaan bahan organik tanah, peningkatan kesuburan tanah, serta pengelolaan air. Dalam memilih suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola tanah, perlu diketahui terlebih dahulu karakteristik lahan tersebut. Karakteristik lahan ini dapat diketahui melalui skala pemetaan dan melaksanakan survei lapang dengan berbagai metode. Salah satunya menggunakan metode PRA atau Participatory Rural Appraisal. Strategi yang selanjutnya adalah diseminasi teknologi. Jadi pemerintah ini sudah melakukan sebuah terobosan untuk mengatasi lambatnya diseminasi teknologi, yaitu melalui sebuah program yang bernama Primatani. Program ini memiliki tujuan untuk mempercepat diseminasi dan adopsi teknologi. Selain itu, digunakan untuk pengembangan pertanian pada lahan kering, misalnya dengan pemupukan rotasi tanaman introduksi benih unggul, hingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan salah satunya di Indonesia agar dapat meningkat lebih signifikan. Strategi yang selanjutnya adalah peningkatan penelitian pertanian lahan kering. Nah, dalam penelitian pertanian lahan kering sebaiknya atau hendaknya dilaksanakan komprehensif, yang berarti peneliti bekerja secara tim dari berbagai disiplin ilmu, sehingga dapat menghasilkan teknologi yang lebih efektif serta menguntungkan. Yang selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang lahan basah, lahan kering, dan yang ketiga, kita akan membahas tentang lahan suboptimal. Sebelumnya, apa sih lahan suboptimal itu? Jadi, lahan suboptimal merupakan lahan yang secara alamiah mempunyai produktivitas rendah disebabkan oleh faktor internal seperti bahan induk, sifat fisik, kimia, dan eksternal seperti curah hujan dan juga suhu ekstrim. Dalam usaha pertanian sendiri, lahan suboptimal ini meliputi beberapa macam, yaitu lahan pertanian rawa yang dalamnya terdiri dari lebak, pasang surut, dan juga gambut, serta lahan marginal lainnya,
Misalnya lahan masam, lahan salin, dan juga lahan berlereng. Untuk teknologi yang digunakan dalam lahan suboptimal, yang pertama adalah pemilihan komoditas spesifik lokal. Dalam suatu pengelolaan lahan suboptimal, perlu diperlukannya komoditas yang sesuai dengan agroekosistem lahan tersebut. Yang kedua adalah aplikasi pupuk organik. Perlu diketahui, tanah suboptimal ini itu biasanya memiliki kemasaman yang relatif tinggi. Kandungan C negatif organik rendah, payment total tinggi tetapi payment tersedia rendah, dan K dapat ditukar rendah. Oleh karena itu, pengaplikasian pupuk organik ini sangat penting dilakukan, karena untuk mengatasi hal-hal tersebut atau hal-hal yang tadi, mulai dari kemasaman yang relatif tinggi dan lain-lain, dapat digunakan pupuk organik dalam memperbaiki beberapa sifat kimia tanah lahan suboptimal. Yang selanjutnya adalah pertanian dengan sistem aerob. Pertanian dengan sistem aerob dapat membuat sistem perakaran 3-4 kali lebih besar dibandingkan dengan sistem tergenang. Selanjutnya adalah aplikasi bahan pembenah tanah dan pemupukan yang optimum. Aplikasi bahan pembenah tanah dan pemupukan berimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan dapat menghasilkan produksi secara efisien, karena input produksi tersebut sedikit hilang, tidak dimanfaatkan, serta memperbaiki sifat fisika, kimia, dan juga biologi tanah. Yang selanjutnya adalah penataan pola tanam. Penataan pola tanam ini perlu dilakukan sesuai dengan sifat fisika tanah, serta sebaran curah hujan dapat mengefisiensikan input produksi pada lahan suboptimal. Misalnya pada kering masam dan juga iklim kering. Salah satu caranya adalah melalui intercropping. Teknologi selanjutnya adalah konservasi tanah dan air. Konservasi tanah dan air ini dapat diaplikasikan pada daerah yang memiliki topografi berombak hingga berbukit dengan kemiringan lereng agak curam sampai kemiringan yang curam. Hal ini bertujuan agar kesuburan tanah tidak merosot tajam akibat terjadinya erosi tanah. Dan selanjutnya adalah pemanenan air. Pemanenan air salah satunya yaitu pemanenan air hujan. Hal ini dilakukan agar dapat menekan aliran permukaan dan meningkatkan produksi beberapa tanaman pangan, karena pada daerah yang beriklim arid dan semi-arid, curah hujan yang turun berada dalam kategori yang rendah. Baik, mungkin itu tadi presentasi mengenai lahan basah, lahan kering, dan juga lahan suboptimal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.